teman-teman semua, ketemu lagi dengan Bung Bob. Wow, sahabat Bob, Liga Champion telah bergulir. Tadi pagi ada pertandingan Milan melawan Hotspur atau Conte dengan Perisic ya. Dan itu Milan memenangkan 1-0. Begitu juga PSG yang hebatnya di Prancis dan akhirnya kalah melawan tamunya Munchen juga 1-0 sahabat Bob. Tapi sebelum gua lanjut sahabat Bob, silakan subscribe dan klik loncengnya. Thank you. Itu hanya sedikit seputar tentang Liga Champion karena Inter minggu depan hari Rabu juga akan ketemu dengan Porto. Nah, makanya sedikit gua berbicara Liga Champion. Tapi sekarang kita tetap akan fokus kepada Inter sahabat Bob. Nah, kemarin dari hasil imbang 0-0, apa tanggapan-tanggapan terutama dari Kurvanov? Ya, dia adalah pendukung setianya Inter, baik dalam menang atau kalah apapun mereka selalu mensupport. Tetapi hasil imbang yang kemarin di Sampdoria tidak membuat mereka senang gitu loh. Dia bilang begini, Kurvanov juga mengatakan seperti ini. Melawan tim kedua dari belakang ya, artinya tim yang di peringkat 19 membuktikan sekali lagi bahwa Tuan Inzaghi mungkin tidak dapat memotivasi anak-anak laki-laki mereka untuk bertanding dengan tim yang lebih kecil. Sikap mereka di babak kedua, nah alih-alih mempertaruhkan 3 striker, dia tetap mempertahankan performa 2 striker. Ini Kurvanov ya. Terus ingat gak di video gue sebelum-sebelumnya gue pernah bilang bahwa Serbi bilang bahwa Inter rasa laparnya waktu ketemu dengan tim-tim menengah ke bawah itu berbeda dari ketemu dengan tim-tim yang papan atas gitu loh. Ternyata ini terbukti gitu loh. Nah, terus dia bilang gini, kata Kurvanov, kami adalah Inter, lawanlah yang harus ditakuti kami. Kami harus menyerang dan menunjukkan keunggulan, dan sebaliknya kami terlihat seperti tim peringkat menengah yang bisa baik-baik saja. Dengan pertandingan tandang yang setara, 3 poin fundamental hilang malam ini. Karena di belakang kami ada 3 tim yang siap melakukan kesalahan langkah berikutnya. Jadi artinya gini sahabat Bob, jadi kalau Inter masih melakukan kesalahan-kesalahan seperti di Sampdoria, ya kita bisa kesalip dan bahkan bisa keluar dari 4 besar. Boro-boro kita mau ngejar Napoli gitu loh. Nah, ini benar, ada benarnya apa yang dibilang Kurvanov. Dan satu lagi yang pengen gua soroti, tadi gua nonton videonya waktu zamannya Conte, Inter ketinggalan 2-0 di babak pertama lawan Milan ya. Akhirnya Inter menang 4-2. Nah, disitulah kita memang butuh pemain-pemain seperti Sanchez ya, yang bisa membuka ruang. Kalau misalnya tim-tim kita ketemu dengan tim-tim seperti yang Sampdoria yang mereka bertahan, nah kita harus ada pemain yang bisa dribble sahabat Bob, bisa melewati lawan satu persatu gitu loh. Nah, Inter tidak memiliki itu, tapi semoga nanti Inter juga bisa keluar dari krisis ini sahabat Bob ya. Nah, terus kemarin media Itali tetap memilih Hakan adalah pemain terbaik di dalam hasil imbang Sampdoria. Kalau gue setuju ya, karena gue lihat Hakan benar-benar memainkan peranannya dan dia beberapa kali menendang dari luar kotak penalti, sayang tidak gol gitu. Nah, tetapi peran dia jangan kita lupakan. Dia begitu fasih dalam menyerang, begitu fasih dalam bertahan dan membuka ruang gitu loh. Nah, cuman ya itu kita memang butuh pemain seperti Sanchez sebenarnya. Nah, nggak tahu siapa nanti yang bisa dibeli sama Inter, pemain-pemain yang bisa melewati lawan gitu loh sahabat Bob. Semoga aja ya, selamat buat Hakan, pemain terbaik di kemarin walaupun hasilnya imbang. Nah, seperti yang gue bilang tadi, kita butuh pemain-pemain yang bisa dribble untuk bisa melewati lawan. Nah, ternyata Fabio Biasin, kekurangan pemain Inter Milan yang bisa mengiring bola melewati back terbukti dalam hasil Serie A ya. Menurut si Biasin gitu loh, kemampuan untuk menggunakan dribbling untuk mengeluarkan seorang back dan menciptakan situasi yang sangat berbahaya memang akan berguna, tapi tampaknya tidak ada pemain Inter yang memiliki kemampuan untuk melakukan ini pada malam kemarin. Sebulan yang lalu Nerazzurri menjadi yang terakhir dalam statistik Serie A untuk dribbling, kata Biasin.
Menurut saya angkanya tidak banyak berubah. Saat menghadapi tim yang memasang tembok pertahanan, Anda membutuhkan pemain yang bisa melewati pemainnya. Jika tidak ada, Anda harus berharap setiap operan dilakukan dengan yang sempurna. Contoh kayak umpan ke Lukaku di menit kedua itu kan bagus ya. Nah itu kalau Lukaku yang 3 tahun yang lalu itu pasti gol, sahabat Bob. Dia tidak menendang langsung ke kiper, pasti ke kiri atau ke kanan gitu loh. Nah itu, jadi memang kita butuh, sahabat Bob. Ya, menurut Biasin juga sama ya. Nah ini yang bombastis ya kalau menurut gua ya, tapi nggak tahu sahabat Bob melihatnya seperti apa. Ini media Inggris ya mengklaim Arsenal kembali menyalakan minatnya terhadap Lautaro Martinez, dan mereka mengklaim Lautaro Martinez sangat tertarik untuk pindah. Wow, benarkah? Nah, menurut media Inggris ya, Football Insider yang mengklaim bahwa biaya 70-80 juta sudah cukup bagi The Gunners untuk menyelesaikan kesepakatan dengan pemain Argentina tersebut di musim panas. Nah, seperti yang dicatat oleh Football Insider, situasi keuangan Inter membuat tidak ada pemain yang benar-benar benar-benar pemain tidak ada yang di pasar gitu loh. Artinya yang keluar dari pasar tuh nggak ada gitu. Karena situasi keuangan itu benar gitu loh. Makanya kalau Inter kemarin kan kalau dia kan naik harganya sampai 100 juta. Kalau 100 juta Inter kemungkinan jual. Tapi kita nggak tahu nih. Nah, terus menurut outlet Inggris mengklaim bahwa Arsenal telah menunjukkan minat untuk mengontrak Martinez. Di masa lalu kan dulu pernah ya. Nah sekarang kenapa si Arsenal kembali berminat? Kenapa? Karena Gabriel Jesus itu cederanya panjang, sahabat Bob. Jadi mereka butuh penyerang tengah dan mereka cocok dengan Lautaro Martinez. Apalagi Arteta itu pengagum Martinez, dan Martinez kalau menurut gua cocok sih di Inggris. Tapi kita nggak tahu, sahabat Bob ya. Kalau gua berharap dia jangan pergi, tapi kalau dia pergi ya apa yang bisa kita bilang ya, sahabat Bob ya. Kita nggak bisa berkata apa-apa karena Inter perlu capital gain dan perlu biaya operasional selanjutnya. Walaupun pemain-pemain sudah ada yang terjual gitu, sahabat Bob ya. Kita tunggu aja apakah ini benar atau tidak. Tapi ini luar biasa menurut gua, pede banget mereka gitu loh. Nah terus untuk Stefan de Vrij, Villarreal satu-satunya tim yang menawarkan kontrak kepada Stefan de Vrij yang ingin bertahan di Inter, tetapi dengan jaminan waktu bermain. Ya, Stefan de Vrij ini adalah pernah back terbaik di Serie A ya, zamannya Conte. Terus kita juga tahulah dia ini bagus, tetapi karena sekarang dia tersingkir oleh Acerbi. Acerbi bisa bermain back tengah, bisa bermain di back kiri, ini luar biasa gitu. Jadi ya, kalau misalnya Inter menawarkan udah 2 tahun 4 juta, sementara Villarreal menawarkan 3,5. Nah, dia bilang begini, kalau misalnya Inter memberi dia jaminan bermain, dia akan senang hati tinggal di Milan, sahabat Bob. Kalau menurut gua semoga ya, harusnya silih berganti lah, apalagi kita di 3 kompetisi. Semoga aja, kalau gua sih masih berharap Stefan de Vrij tetap bertahan. Nah, terus dengan kehilangan kemarin 2 poin, terus beda 15 poin dengan Napoli, Inter Milan sekarang mengandalkan Liga Champions untuk memberi makna pada musim ini. Mereka terus tergelincir di Serie A dan menyerahkan gelar kepada Napoli. Ini menurut La Repubblica ya, bahwa sekarang Inter udah impossible ya mengejar Napoli, kecuali ya seperti yang gue bilang kemarin, ada hal-hal yang di luar dugaan, tetapi Inter masih punya potensi untuk memenangkan Liga Champions karena masih berkompetisi di sana. Semoga aja, sahabat Bob, Inzaghi benar-benar bisa nanti melawan Porto, bisa mengalahkan Porto di 2 ya, tandang dan kandang. Semoga, sahabat Bob, dan Inter punya kepercayaan diri di Serie A juga ya. Jadi kita tunggu aja apa yang akan terjadi. Nah, terus apa reaksi Kapten Inter kemarin setelah ditahan imbang di media sosial dia? Dia bilang, kami menundukkan kepala, terus berkarya hanya cara untuk bertumbuh. Dia bilang ini benar gitu loh kan. Terima kasih seperti biasanya kepada para penggemar atas dukungan mereka yang berkelanjutan. Kenapa ya? Kita tidak bisa sesali lagi apa yang terjadi kemarin. Bagaimana tetap move on, sahabat Bob. Pemain aja do move on, masa kita sebagai pendukung tidak move on ya, sahabat Bob ya. Nah,
Sedikit kemarin mengenai masalah Barella dengan Lukaku itu kan udah lewat. Terus Inter Milan juga tidak akan menjatuhkan denda terhadap Lukaku atau Nicolo Barella atas pertengkaran itu ya. Itu udah biasa sahabat Bob ya. Semoga aja terus mereka gacor. Yang paling penting adalah nanti kita akan ketemu Udinese dulu dan kita berharap 3 poin. Bagaimanapun kita harus keluar dari krisis tidak bisa mencetak gol dan juga harus menang sahabat Bob ya. Karena lawan berat juga ada menunggu. Seharusnya Inter siap untuk ini sahabat Bob. Sampai ketemu lagi dengan Bung Bob. Bye bye. Ci vediamo.